Kita bicara soal isu yang mungkin lagi hangat-hangatnya, terutama setelah Undang-Undang TPKS atau tindak pidana kekerasan seksual kemarin diketok palu oleh DPR. Nah, seperti apa sih Mbak Kalis bisa merespon adanya hal-hal ini, termasuk juga UU TPKS disahkan, dan bagaimana sih kesetaraan perempuan di Indonesia perkembangannya sampai sejauh ini? Silahkan cerita dari Mbak Kalis. Hak untuk perlindungan, hak untuk mendapatkan rasa aman sebetulnya adalah hak paling asasi ya yang kita miliki gitu, harus dimiliki oleh semua manusia. Tetapi banyak yang bilang bahwa Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual itu hadiah nih untuk perempuan Indonesia gitu ya. Padahal Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual itu bukan hadiah gitu. Itu Hmm. memang sudah seharusnya hak asasi yang harus dimiliki oleh perempuan, oleh anak perempuan, dan oleh semua orang ya di Indonesia, karena Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual ini tidak hanya melindungi perempuan dan anak perempuan saja, tetapi juga laki-laki dan anak laki-laki dan semua kelompok minoritas yang membutuhkan rasa aman itu. Nah, Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual ini ada di 4 elemen. Yang pertama adalah pencegahan kekerasan seksual, yang kedua adalah perlindungan akan rasa aman, yang ketiga adalah perlindungan dalam penanganan kasus, dan yang keempat adalah hak untuk pemulihan korban kekerasan seksual. Selama ini mungkin teman-teman sudah tahu gitu bahwa sebetulnya ada kok Mbak gitu ya, kalau pelaku kekerasan seksual, pelaku kekerasan dalam rumah tangga itu sejak dulu juga sudah dihukum, udah ada pidananya gitu. Nah, tetapi Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual ini hadir untuk melengkapi itu. Karena selama ini hukum yang ada itu hanya fokus kepada pelaku, hanya fokus kepada pemidanaan, sedangkan korbannya sendiri masih mengalami kesulitan dalam pemrosesan penanganan kasus, masih mengalami kesulitan untuk pulih, masih sering diancam balik atau dikriminalisasi, sehingga harus dihadirkan elemen-elemen lain itu tadi ya, seperti hak akan perlindungan, hak akan penanganan, dan hak akan pemulihannya gitu. Baik yang bersifat kesehatan fisik maupun kesehatan psikologis, dan terlebih lagi Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual ini juga menjamin pemberdayaan ekonominya gitu. Jadi kalau korban kekerasan seksual selama ini dia jadi nggak bisa bekerja, dia kehilangan apapun gitu ya yang menyebabkan kerugian ekonomi dia, RUU TPKS ini hadir gitu untuk memberikan jaminan pemberdayaan sosial dan juga pemberdayaan ekonomi. So, kita semua harus bersyukur dan mengawal implementasinya. Karena dokumen aja nggak cukup tanpa kita manusianya ikut bersama-sama mengawal penegakan hukumnya gitu. Setuju Mbak Kalis. Jadi memang pengesahan Undang-Undang TPKS kemarin bukan menjadi hadiah, tapi ini bisa dikatakan sebagai tonggak awal penghapusan kekerasan seksual. Namun perjuangan dalam menghapus kekerasan seksual ini yang bisa disebut masih panjang. Begitu ya Mbak Kalis yang ingin tadi disampaikan ya? Betul banget, semua dari kita perempuan-perempuan juga harus berperan aktif dengan apa? Download dokumennya sekarang juga, baca secara komprehensif, hak-hak apa, hak-hak kamu yang dijamin dalam dokumen itu apa, bagaimana kamu bisa menempuh dan meminta hak-hak kamu di masa depan dan sebagainya gitu ya. Karena jangan sampai dokumen hanya jadi sekedar dokumen, tetapi tidak kamu manfaatkan sebagai subjek hukum aktif di Indonesia. Perempuan juga harus sadar hukum.